Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak murid semuanya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, coba kepada ketua kelas bisa dipimpin doanya. Nah, ya coba kamu dipimpin doanya. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Semoga dengan kita berdoa sebelum memulai pembelajaran bisa memberikan kelancaran serta keberkahan dan mempermudah kita dalam memahami pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, kita absen terlebih dahulu ya. Oke. Kepada Putra, apakah hadir? Hadir. Kepada Rani, apakah hadir? Hadir. Kepada Putri, apakah hadir? Hadir. Baik, semuanya berhadir pada pembelajaran hari ini. Dan semoga kedepannya bisa tetap berhadir dan tetap selalu semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, sebelum dimulai, coba dulu siapa di sini yang masih ingat apa pelajaran yang sebelumnya telah kita bahas. Nah, coba yang ingat dan tahu langsung angkat tangannya saja. Oke, kepada Putra, coba pembelajaran apa, judul apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Nah, ya benar. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang statistika, penyajian data, diagram batang, dan diagram garis. Nah, kepada yang lain coba tetap diingat pembelajaran yang sebelum-sebelumnya, karena nantinya itu akan berkaitan dengan pelajaran yang akan datang dan tetap berguna untuk tingkat yang selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bab selanjutnya. Coba di sini bab selanjutnya kita akan membahas tentang apa? Siapa yang tahu? Coba langsung angkat tangannya. Nah, coba sekarang kepada Rani, kita akan membahas tentang apa? Nah, ya benar, kita akan membahas tentang peluang. Nah, coba di sini tahu nggak apa pengertian peluang? Nah, kita sebelum masuk ke dalam perhitungannya, kita harus tahu dulu pengertian peluang itu apa. Jadi nanti kita mudah dalam mengerjakan dan memahami materi-materinya. Nah, coba siapa yang bisa dan tahu pengertian peluang? Sebelum coba pikir-pikir saja peluang kira-kira apa ya? Peluang itu apa ya gitu. Nah, ya coba sekarang kepada Putri, apa pengertian peluang? Nah, ya benar. Jadi peluang adalah harapan terjadinya suatu kejadian yang dikuantitatifkan. Nah, peluang ini berhubungan dengan gagasan atau konsep kesempatan atau kemungkinan. Nah, kita katakan peluangnya besar, artinya kesempatan atau kemungkinan terjadinya besar. Sebaliknya, peluang kecil artinya kesempatan terjadinya kecil. Peluang ini disebut juga dengan kebolehjadian atau dikenal juga sebagai probabilitas atau cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Nah, coba di sini semuanya apakah sudah paham tentang pengertiannya? Nah, alhamdulillah semuanya sudah paham. Jadi kalau sudah paham, kita bisa lanjut dan melewati tentang pengertian peluangnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang frekuensi relatif. Peluang frekuensi relatif. Coba di sini sebelum dijelaskan apa itu frekuensi relatif, ada yang tahu nggak apa pengertian dan apa rumusnya? Nah, coba langsung angkat tangan saja. Jangan takut-takut, coba diangkat tangannya. Siapa yang tahu? Nah, ya coba sekarang pada Putri lagi. Nah, benar. Jadi frekuensi relatif adalah perbandingan banyaknya kejadian yang diamati
dengan banyaknya percobaan. Nah, frekuensi relatif ini dinyatakan dengan rumus sebagai berikut, yaitu frekuensi relatif sama dengan banyaknya kejadian per banyaknya percobaan. Jadi, kita bisa menghitungnya dengan mudah, yaitu dengan perbandingan antara banyaknya kejadian dengan banyaknya percobaan. Coba kita langsung masuk contoh saja. Contohnya nih, kita ambillah sekeping uang logam nih, kemudian kita lemparkan sebanyak 30 kali. Misalkan hasil yang diperoleh adalah muncul sisi gambar sebanyak 13 kali, perbandingan banyaknya kejadian muncul sisi gambar dengan banyak lemparan adalah 13 per 30. Nah, itulah yang disebut dengan frekuensi relatif. Nah, semoga semuanya bisa memahami tentang perbandingan antara banyaknya kejadian atau banyaknya percobaan yang bisa kita sebut dengan frekuensi relatif. Nah, di sini contoh soal frekuensi relatif. Nah, di sini ada 3 soal nih. Soalnya yaitu Rino melempar dadu sebanyak 200 kali. Hasilnya adalah muncul muka dadu sebagai berikut. Yang pertama bertitik 1 sebanyak 25 kali. Dan yang B bertitik 3 sebanyak 17 kali. Yang C bertitik 6 sebanyak 56 kali. Tentukan frekuensi relatif kejadian muncul mata dadu bertitik 1, 3, dan 6. Nah, kita akan sama-sama menyelesaikannya. Jadi di sini kita lihat dulu banyaknya percobaannya. Itu ada berapa? Banyaknya percobaannya adalah 200. Maka nanti ketika kita menyelesaikan menggunakan rumus, kita tinggal letak di perbandingannya itu yaitu 200. Nah, contoh soal yang pertama. Kejadian munculnya muka dadu bertitik 1 sebanyak 25 kali. Jadi frekuensi relatifnya yaitu banyaknya kejadian dengan banyaknya percobaan. Nah, banyaknya percobaannya tadi itu kan 200. Sedangkan banyaknya kejadiannya itu mata dadu yang bertitik 1 itu sebanyak berapa kali? Nah, di sini terdapat pada soal yaitu 25 kali. Jadi tinggal mudah saja, kita buat saja langsung frekuensi relatif sama dengan 25 per 200. Bisa kita sederhanakan sama dengan 1/8. Jika dibagikan sama dengan 0,125. Nah, jadi frekuensi relatif munculnya muka dadu bertitik 1 adalah 0,125. Nah, soal yang selanjutnya nih. Kejadian munculnya muka dadu bertitik 3 sebanyak 17 kali. Nah, sama seperti tadi, percobaannya ada 200, kita tulis saja di bawahnya 200. Nah, frekuensi relatif sama dengan 17 per 200, sama dengan 0,085. Jadi frekuensi relatif munculnya muka dadu bertitik 3 adalah 0,085. Nah, coba soal selanjutnya nih, pada murid-murid ada yang bisa nggak? Coba langsung angkat tangan saja. Jangan takut-takut, coba maju ke depan biar lebih berani. Kalau salah tidak apa-apa, nanti kita bisa perbaiki dan jawab bersama. Coba. Kepada Putri, coba silakan. Nah, coba lihat dulu di soalnya, kejadian muncul muka dadunya berapa dan sebanyak berapa. Nah, coba dikerjakan dulu ya. Nah, ya benar. Jadi frekuensi relatif sama dengan 56 per 200, sama dengan 0,28. Jadi frekuensi relatif munculnya muka dadu bertitik 6 adalah 0,28. Nah, sangat mudah kan untuk memahaminya. Nah, jadi peluang ini biasanya ada terdapat pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu kayak sebuah pelemparan dadu, terus pelemparan koin, nah seperti itu. Jadi kita telah membahas frekuensi relatif. Kepada anak-anak murid, apakah ada yang ingin bertanya, ada yang belum dipahami atau belum jelas? Silakan ditanyakan. Nah, tidak ada, berarti semuanya bisa paham atas materi yang dijelaskan pada hari ini. Semoga materi ini bisa menambah pengetahuan kita tentang contoh peluang dan bagaimana menghitung peluang. Nah, kan kita sudah membahas contoh
3 contoh soal. Nah, sekarang coba anak-anak murid persiapkan kertas dan pulpennya. Kita akan menjawab soal secara pribadi. Ya, bisa di buku tulis. Nah, kita sudah selesai semua menjawab soal. Sebelum ditutup pembelajaran pada hari ini, coba siapa yang tahu kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini? Nah, ya. Oke, coba. Nah, ya, coba kamu. Nah, ya, jadi semua jawabannya benar. Jadi kesimpulannya adalah peluang frekuensi relatif adalah harapan terjadinya suatu kejadian yang dikuantitatifkan. Nah, peluang ini berhubungan dengan gagasan atau konsep kesempatan. Jadi semakin besar peluangnya, maka semakin besar kesempatan kita. Seperti itu. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, coba kepada ketua kelasnya langsung dipimpin saja doa penutupnya. Ya. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya dan bisa menambah pengetahuan kita terkait tentang contoh peluang dan cara menghitungnya. Pada anak-anak murid, semoga tetap semangat dan terus belajar, dan jangan lupa diulang-ulang pembelajarannya. Demikian, dan diucapkan terima kasih kepada anak-anak murid yang telah aktif dalam pembelajaran pada hari ini. Semoga kedepannya lebih aktif lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.